Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh mencapai telinga Xiaoyan dan sekelompok sosok muncul di ujung. Dan sosok ini benar-benar Wu Zhan, master bintang dari superstar batang surgawi. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan abadinya untuk melindungi dewa petarung. Jika tidak, panas yang memancar dari inti biru ini tidak akan dapat diterima oleh dewa perang biasa. Siapa yang kamu tunggu? Berani mengambil kekuatan bintang dari superstar surgawiku? Mencari kematian. Mata Wu Zhan segera terkunci pada avatar dewa asli Xiaoyan di kejauhan, dan niat membunuh melonjak di matanya. Mendengar ini, Xiaoyan dengan tenang menatap Wu Zhan yang marah di kejauhan dan tidak menjawabnya. Melihat Xiaoyan tidak tergerak, meskipun wajah Wu Zhan dipenuhi amarah, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Lagi pula, dia tidak bisa merasakan fluktuasi aura dari dewa asli. Dengan bisa berada di dalam inti bintang yang suhunya sangat panas, dan jika orang tersebut dalam keadaan baik-baik saja, maka kekuatannya tidak boleh diremehkan. Apalagi Wu Zhan tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan avatar dewa asli yang membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat bahwa Wu Zhan tampaknya tidak memiliki tindakan lebih lanjut, Xiaoyan berbalik dan hendak pergi. Tetapi tindakan Xiaoyan tampaknya membuat wajah Wu Zhan sedikit gelisah, dan yang terakhir membuat reaksi. Berhenti! Kembalikan kekuatan bintang-bintang, atau semua makhluk superstar batang surgawi akan hidup bersamamu selamanya, teriak Wu Zhan. Xiaoyan berhenti sejenak setelah mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk melihat Wu Zhan. Bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Jawab Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Faktanya, Xiaoyan telah menunjukkan kasih sayang dan hanya mengambil setengahnya. Jika itu adalah bukan avatar dewa asli, bintang ini akan direduksi menjadi bintang yang tidak berguna tanpa kekuatan bintang. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya datang dari dunia lain, di alam Xuanyin. Bukan giliranmu untuk melakukan kesalahan. Mata Wu Zhan segera melonjak dengan niat membunuh, dan dia membuka mulutnya untuk menguji Xiaoyan. Berhenti bicara omong kosong. Bertarunglah jika kamu ingin bertarung, teriak Xiaoyan dengan dingin, dan tekanan tiba-tiba datang ke sisi Wu Zhan. Napas yang kuat keluar. Baiklah, jika itu masalahnya, maka kamu akan mati di sini. Wu Zhan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap, dan bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap di belakangnya, dan kemudian mengalir ke arah Xiaoyan seperti hujan deras, dan Xiaoyan dikurung di dalamnya. Kekuatan abadi terkandung pada bulu panah emas ini. Kekuatan gerakan Wu Zhan dapat menembak dewa petarung menjadi saringan, dan kekuatan abadi yang beredar meledak dengan jeritan mendengung. Melihat jutaan bulu panah Wu Zhan yang bersiul di seluruh langit, Xiaoyan hanya sedikit mengangkat kepalanya. Matanya memantulkan bulu panah yang mendekat, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Sepertinya tidak ada persiapan untuk menghindar sama sekali. Jika kamu berani menghadapi bulu panah emas secara langsung, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, itu pasti akan menembus seluruh tubuhmu. Wu Zhan mendengus dingin saat melihat ini dan menatap Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan berbalik dan melihat lurus ke arah Wu Zhan. Kemudian, sosok itu tidak hanya dapat menghindari sejuta bulu panah emas, tetapi menginjak ke depan dengan telapak kaki menghadapnya. Dan sosok itu bergegas keluar, langsung menuju ke Wu Zhan. Xiaoyan tidak memiliki fluktuasi ki sumber di tubuhnya, tetapi ketika dia benar-benar melihat Wu Zhan, yang terakhir hanya merasa seolah-olah pikirannya sedang dipalu, dan seluruh pikirannya
membeku. Dengan mata yang gemetar, dia melihat bulu panah emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Xiaoyan. Dan kemudian bulu panah emas itu tidak terlihat seperti yang dipikirkan oleh Wuzan, yaitu menembus tubuh Xiaoyan. Tetapi sebaliknya, semua bulu panah itu jatuh saat menyentuh tubuh Xiaoyan, seolah-olah dia telah diledakkan ke dinding besi dan roboh dalam sekejap. Bahkan tidak ada bekas luka, dan Xiaoyan berjalan di tanah di antara bulu panah emas itu. Ketika dia melangkah keluar dalam 2 langkah, dia mengangkangi kehampaan dengan cepat mendekati Wuzan, memandang Wuzan dengan tenang, lalu meninjunya. Tingkat keberuntungan, kutukan 9 surga, bunuh. Wuzan merasa ngeri, sidik jari tangannya berubah dengan cepat dan kekuatan keabadian melonjak dari telapak tangannya. Segera sebuah mantra terkondensasi dan berubah menjadi 9 sinar cahaya keemasan, lalu bergulir ke arah Xiaoyan. Tinju Xiaoyan tiba-tiba meledak. Menghadapi 9 sinar cahaya, Xiaoyan dengan santai melemparkan beberapa pukulan hanya untuk melihat bahwa 9 sinar cahaya runtuh, seolah-olah mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Wuzan terkejut di dalam hatinya, dan baru sekarang dia menyadari bahwa sosok itu sudah tidak ada di depannya, dan kekuatannya tidak hanya tidak lebih lemah darinya sedikit pun, tetapi bahkan jauh lebih kuat darinya. Mungkinkah ini tubuh abadi yang legendaris? Gumam Wuzan. Tinju tanpa fluktuasi asal Qi mampu menembus semua sihir dengan satu kekuatan. Serangan sengit seperti itu tidak memiliki asal Qi. Tubuh abadi adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat melakukannya. Kamu menebaknya dengan benar. Aku akan menghadiahimu dengan pukulan. Suara datar Xiaoyan keluar, dan setelah kata-kata itu jatuh, tinju yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan tiba-tiba meledak. Cahaya di tangan Wuzan melonjak, dan dia melihat lonceng emas ponik setinggi 100 kaki menutupi dirinya, dan kepalan tangan Xiaoyan tiba-tiba membentur bel itu lagi. Lonceng Phoenix emas bergetar dengan keras, dan bel yang memekakan telinga meledak, bergema melalui getaran. Tetapi saat berikutnya terdengar suara berderak. Sebuah retakan muncul di seluruh lonceng Phoenix emas dan kemudian menyebar cepat dengan kecepatan destruktif. Seluruh lonceng Phoenix emas tiba-tiba hancur, dan sosok Wuzan segera melesat mundur darinya dan segera menyemburkan seteguk darah. Aku hanya mengambil setengah dari kekuatan bintang, dan kamu kalah dariku hari ini. Karena aku telah mengambil kekuatan bintang, aku akan mengampuni nyawamu. Kekuatan bintang yang hilang akan pulih secara alami dalam 10.000 tahun, dan itu tidak akan menyakiti siapapun di bintang ini, makhluk apapun. Xiaoyan tidak terus mengejar Wuzan, tetapi berbicara dengan suara yang dalam. Wuzan menstabilkan sosoknya. Matanya gemetar. Dia menatap Xiaoyan dengan tegas, dan dia menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa jika Xiaoyan ingin membunuhnya, satu pukulan saja itu sudah lebih dari cukup. Jika aku kehilangan setengah dari kekuatan bintang, keberuntungan seluruh bintang akan terpengaruh, dan bahkan kultivasi akan sangat berkurang. Wuzan menggertakkan gigi dan matanya memerah. Jika kamu tidak mau, datang saja dan rebut kembali kekuatan bintang-bintang dariku. Mata Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Dunia ini sungguh sangat kejam. Hukum dibuat untuk yang lemah. Setelah kata-katanya selesai, Xiaoyan berbalik lagi dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, dia berbalik dan melihat beberapa sosok mengambang tidak jauh. Ketika dia melihat sosok-sosok ini, Xiaoyan sedikit mengeringit.
Hujan sebagai master bintang, setelah dari kekuatan bintang dapat dengan mudah diambil oleh orang lain. Apakah kamu layak menjadi master bintang? Orang-orang ini tidak memiliki binatang terbang di kaki mereka, tetapi mereka dapat dibedakan dari pakaian mereka secara sekilas. Ini semua adalah pemburu dari istana Dewa Pemburu. Hujan tidak berbicara, meskipun ada dewa petarung dari sebesar batang surgawi di belakangnya. Hujan mengerti bahwa ada celah besar antara kedua belah pihak setelah pertempuran singkat tadi. Setidaknya, dia tidak bisa menahan Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri. Namun saat suara itu keluar, cahaya terang melintas di mata gelap Hujan. Tidak peduli dari mana asalmu, kembalikan kekuatan superstar batang surgawi atau mati. Beberapa sosok di ujung perlahan mendekat, dan tampaknya setelah mengenakan jubah istana Dewa Pemburu, ada kekuatan dan rasa superioritas. Kenapa? Kalian belum menemukan orang yang kalian cari? Xiaoyan sedikit mengangkat matanya dan melihat jumlah Dewa Pemburu di ujung. Pemimpin mereka juga abadi, tapi itu hanya langkah pertama dari keabadian Kaisar. Setelah mendengar kata-kata itu, Dewa Pemburu dengan kekuatan abadi yang memimpin menatap Xiaoyan. Lagi pula, hal-hal ini bersifat rahasia dan satu Dewa Pemburu telah mati. Siapa kamu? Pemburu dewa segera bertanya dengan suara yang dalam. Ayo tebak, jawab Xiaoyan datar. Pemburu dewa tertegun ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di matanya dan dia merasa diremehkan oleh Xiaoyan. Sepertinya kamu adalah pendosa yang baru diasingkan dari dunia lain. Jika kamu mau menjelaskan masalah ini dengan tunduk dan patuh dan mengembalikan kekuatan bintang-bintang, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Dengan penampilan merendahkan dan mendominasi, tampaknya pemburu dewa ini ingin menghancurkan Xiaoyan dalam hal temperamen. Aku penasaran, apakah rasa percaya dirimu berasal dari kekuatanmu sendiri atau dari jubah yang kamu kenakan? Xiaoyan mencibir melihat ke arah pemburu dewa di depannya. Dia hanya berpikir, itu sangat lucu. Dari apa yang kamu katakan, kamu seharusnya tahu tentang istana Dewa Pemburu. Karena kamu tahu, aku tidak akan repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, di mana dia? Pemburu dewa tampaknya lebih cenderung untuk mencari keberadaan tubuh asli Xiaoyan. Alasan mengapa mereka bisa mengejarnya di sini juga sangat membingungkan. Xiaoyan tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk melacaknya. Jika ada jejak yang tertinggal di tubuhnya, mustahil untuk tidak menemukan tubuh aslinya. Sekarang sepertinya mereka hanya mengetahui arah kepergian Xiaoyan dari Xiao Yuxing dan mencari Xiaoyan berdasarkan perkiraan arah. Tebak. Mata Xiaoyan sembrono dan dia berbicara dengan jelas lagi. Begitu ucapan ini keluar, pemburu dewa abadi tiba-tiba marah dan bahkan tubuhnya terkejut. Ada aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Karena kamu mengatakan omong kosong, maka aku hanya bisa membiarkanmu berlutut dan mengatakannya. Pemburu dewa abadi berteriak dengan marah. Pada saat ini, hanya sosoknya yang keluar. Lagi pula, tempat Xiaoyan dekat dengan inti bintang-bintang. Suhunya sangat tinggi, bahkan dengan kekuatan Dewa Petarung, itu tidak akan berani mendekatinya dengan sembrono. Melihat pemburu dewa yang datang dengan kasar, sudut mulut avatar Xiaoyan naik sedikit. Tubuhnya tetap tidak bergerak, dan dia bahkan tidak bisa merasakan hembusan nafasnya. Di mata pemburu dewa, Xiaoyan tampak seperti binatang buas yang menunggu untuk dibantai. Mereka mungkin tahu kekuatan tenaga abadi Kaisar, dan mereka semua mencapai keabadian melalui Ki Asal. Tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang tubuh abadi legendaris.
Oleh karena itu, untuk keabadian yang tidak pernah bertarung melawan klon dewa asli, pertama kali dia merasa bahwa klon dewa asli hanyalah kesemek lembut yang secara acak bisa diperas sampai mati. Segera, pemburu dewa abadi mendorong telapak tangannya ke depan dan kekuatan abadi emas mengalir dan melonjak di lengannya, dan dia menampar keras Xiaoyan dengan telapak tangannya. Telapak tangan raksasa hitam setinggi 10.000 kaki memadat seketika, dan kemudian kekuatan keabadian naik. Tiba-tiba, di bawah balutan kekuatan keabadian, telapak tangan hitam besar ini berubah menjadi jalinan hitam dan emas. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia bergerak menuju Xiaoyan dan segera menutupi kepalanya. Dari sudut pandang Xiaoyan, telapak tangan besar ini tampak runtuh seperti bumi, menutupi langit dan matahari. Tingkat keberuntungan, telapak tangan langit King Hong. Dengan telapak tangan yang mendekat, dia bahkan bisa melihat cetakan telapak tangan di telapak tangan raksasa yang kental itu dengan sangat jelas, dan keganasan kekuatan yang terkandung di dalamnya sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh dewa petarung. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会是这个家族。现实失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的银尘，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。 他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。